Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Fedira Azahra, NIM 19050360003 dari jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai BUS dan UUS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, dosen pengampu Ibu Mardiatur Rosyitaningsih, SE, SY, ME. Baiklah, langsung saja yuk kita simak videonya. Let's go! Di sini saya akan membahas materi mengenai definisi BUS dan UUS, dasar hukum BUS dan UUS, fungsi dan peran BUS dan UUS, prosedur operasional, perkembangan UUS dan BUS, serta mini research. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya bank-bank syariah yang hadir di Indonesia. Hampir semua bank konvensional memiliki bank syariah sebagai pendampingnya. Tapi di antara bank syariah yang kita ketahui, tidak semuanya berbentuk bank umum syariah loh. Masih ada bank syariah yang berbentuk UUS atau unit usaha syariah. Lalu, apa sih BUS dan UUS itu? Bank umum syariah atau yang disingkat dengan BUS adalah bank syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah. Sementara UUS atau unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. Unit usaha syariah juga disebut dengan bank umum konvensional yang memiliki usaha syariah. Dalam menjalankan aktivitasnya, BUS dan UUS haruslah memiliki dasar hukum. Dasar hukum BUS mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan dasar hukum UUS mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI /PBI/2008 tanggal 19 Maret 2009 tentang unit usaha syariah. Prosedur operasional Bank Umum Syariah. Yang pertama, sistem operasional bank syariah dimulai dari kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat. Penghimpunan dana dapat dilakukan dengan skema investasi maupun skema titipan. Dalam penghimpunan dana dengan skema investasi dari nasabah pemilik dana atau shahibul mal, bank syariah berperan sebagai pengelola dana atau biasa disebut dengan mudorib. Yang kedua, dana yang diterima dari bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah berperan sebagai pemilik dana. Yang ketiga, dari penyaluran dana ke berbagai pihak, bank syariah selanjutnya menerima pendapatan berupa bagi hasil dari investasi, margin dari jual beli, dan fee dari sewa, dan berbagai jenis pendapatan yang diperoleh dari instrumen penyaluran dana lain yang dibolehkan. Keempat, pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Penyaluran dana kepada pemilik dana bersifat wajib sesuai dengan porsi bagi hasil yang disepakati. Adapun penyaluran dana kepada nasabah penitip dana bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus. Yang kelima, selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, bank syariah dalam sistem operasionalnya
juga memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana, maka pendapat yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh bank syariah tanpa harus dibagi. Prosedur operasional unit usaha syariah yaitu dalam hal operasionalnya sebagai kantor cabang syariah, suatu kantor cabang ditentukan berkewajiban menyediakan modal kerja tersendiri, yaitu 1. Sekurang-kurangnya sebesar 2 miliar untuk kantor yang berkedudukan di wilayah Jabodetabek. Yang kedua, sebesar 1 miliar untuk setiap kantor cabang yang berkedudukan di luar wilayah Jabodetabek. Modal kerja ini merupakan dana yang disisihkan oleh kantor pusat bank yang bersangkutan dan disimpan dalam rekening tersendiri atas nama pimpinan unit usaha syariah yang hanya dapat dipergunakan semata-mata sebagai modal dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam pembukuannya, bank kantor pusat penyisihan dana demikian harus diberlakukan sebagai penempatan antar kantor. Fungsi dan peranan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kedudukan, fungsi, dan kegiatan usaha dari unit usaha syariah diatur tersendiri sebagaimana layaknya fungsi dan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah. Walaupun secara organisasi unit usaha syariah merupakan bagian dari bank umum konvensional yang menjalankan kegiatan usaha syariah, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. 1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf atau wakif. Yang membedakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah ini ialah Bank Umum Syariah memiliki akta pendirian yang berdiri sendiri atau terpisah dengan bank induknya, sedangkan unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian yang terpisah dari bank induknya. Yang termasuk Bank Umum Syariah diantaranya seperti Bank Muamalat Indonesia, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Aceh Syariah. Sedangkan yang termasuk unit usaha syariah diantaranya seperti CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, dan Danamon Syariah. Terakhir, dari sisi jumlah unitnya, Bank Umum Syariah sebanyak 14 unit dan unit usaha syariah sebanyak 165 unit. Perkembangan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah di Indonesia. Berikut data perkembangan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah di Indonesia dari tahun ke tahun. Mini Research BUS dan UUS. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Bagaimana sih profil Bank Muamalat Indonesia dan produk apa saja yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia? Berikut peta persebaran Bank Muamalat di Indonesia. Selanjutnya ada Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Lalu, bagaimana sih profil Bank Syariah Mandiri dan produk apa saja yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri? Berikut peta persebaran Bank Syariah Mandiri di Indonesia.
Nah, sekarang udah tahu kan apa itu BUS dan UUS? Untuk itu, tunggu apa lagi? Ayo kita manfaatkan layanan lembaga syariah ini agar dana yang kita miliki menjadi berkah dan terhindar dari riba, horor, dan maksiat. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.